Gotta get up, gotta face all the storms we're up against. Stand up, moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi katakan shalom. Biarlah berkat damai sejahtera Allah itu memenuhi setiap kita. Amin. Kita percaya pada saat ini kita mau sama-sama menyembah Allah kita yang hebat, Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib, di mana perbuatannya selalu heran atas kita. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Pada saat ini kami mau membuka hati, kami mau membawa korban syukur kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Karena kami percaya pada saat kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami. Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang melawat setiap kami dan menarik kuasa mukjizat-Mu atas kami. Dan kami percaya kelepasan itu terjadi atas kami, kelegaan itu terjadi, pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Kemegahan Raja, kemegahan Raja, dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku,
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam kegelapan pun sirna. Ya Tuhan, umatnya bersujud mendengar suaranya. Kami mau masuk tempat kudus-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan kemuliaan-Mu. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan darah-Mu Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami masuki tempat kudus Tuhan. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami mau sembah Kau Tuhan. Yes, kami mau sembah Kau Allah yang kudus. Bamu ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan segenap hati katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, ya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku masuk ruang, ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menghampiri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami masuk dengan hati yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, ya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Yesus. Ke takhta kudus-Mu Tuhan. Kami mau hampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Kami mau menikmati dan merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab namamu yang kudus Tuhan. Oh, kudus.
sembah Kau Tuhan. Ku Sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu ajaib. Sebab tiada yang seperti Kau, sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hati kami Yesus di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Jesus, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan kami, kuasa-Mu nyata. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus. Kiara maya ramata kaya ramo. Kami mau bebaskan roh kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Yesus, Yesus, oh, ya Rama ya Rawasiana ya Ramo, ya Rawa ya Rawasiana ya Rawa ya Rawasikina ya Ramataka ya Rawa ya Rawasiana ya Ramasiana ya Ramo. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib Tuhan. Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami datang berseru memanggil nama-Mu, kami datang mensujud di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, penuhi setiap kami, pulihkan setiap kami, bangkitkan iman kami, sembuhkan sakit kami. Jesus, oh, Jesus, oh, Kau berkuasa, Kau ajaib, Yesus. Haleluya, amin. Yesus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, dengan tulus kami berikan yang terbaik Yesus.
Kami hanya sembah Engkau Allah satu-satunya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan. Yes, ya Yesus. Haleluya. Yesus ajaib. Namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami mau katakan hanya Engkau yang kudus Tuhan. Hanya Engkau yang besar, hanya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan buat kami. Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan iman katakan, dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Katakan dekat Allah
daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadamu keselamatan kami Tuhan, sebab daripadamu kekuatan kami Tuhan. Aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku, daripadanya lah harapanku. Ya Yesus, ya Ramataka ya Ramasyana ya Ramo. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes, engkau ajaib Tuhan perbuatanmu. Ya Tuhan, kami mengagungkan-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang ajaib. Yes Lord. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan, sungguh heran perbuatanmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin kita semua terpelihara oleh Tuhan dengan luar biasa, bukan? Pada hari ini saya diberi tugas kembali oleh Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan sudah sertai kami dengan luar biasa. Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka mata hati kami Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan, supaya firman yang tertabur, firman yang disampaikan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan melanjutkan dari 2 khotbah yang sudah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Di mana kita semua belajar bagaimana bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita meskipun kita berada di tengah badai masalah, badai kehidupan. Baik kita bisa belajar dari Elia, kita bisa belajar bagaimana dia bisa mengalahkan Isabel tanpa dia harus melakukan sesuatu hal yang extraordinary. Tapi dari sana kita juga belajar bahwa tidak baik kita itu seperti Elia yang akhirnya kita itu hanya bisa mengurung diri ketika kita berada di tengah satu masalah yang begitu berat menurut kita.
Kita perlu hadir dalam satu komunitas. Kita perlu memiliki komunitas yang kuat. Nah, komunitas yang kuat, komunitas yang paling pertama yang Tuhan kenalkan kepada kita sejak kita lahir ke dalam dunia ini adalah komunitas yang namanya keluarga, saudara. Nah, hari ini saya kepingin bicara kepada kita semua, mengingatkan bukan hanya kepada Anda semua, juga untuk mengingatkan kepada saya, bahwa keluarga itu adalah suatu hal yang penting untuk kita bisa pelajari. Dan dengan adanya keluarga yang kuat, maka kita juga akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Di dunia sudah mengumandangkan ancaman-ancaman yang ada, kengerian-kengerian yang mungkin muncul. Baik itu secara ekonomi, baik itu secara sosial, keagamaan, dan apapun itu. Saya kepingin kita semua belajar cuma satu hal. Oke, itu adalah satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita juga harus memiliki kesadaran betul bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, itu nyata dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya, menyongsong tahun-tahun mendatang, di mana tantangan itu bukannya makin gampang, tapi pasti makin sulit. Nah, untuk itu kita harus belajar keluarga, suatu relationship itu satu hubungan itu bisa macam-macam, saudara-saudara. Ada yang namanya hubungan yang sudah baik dan perlu dipupuk terus untuk menjadi lebih baik. Ada juga yang namanya hubungan yang tidak baik dan seharusnya sudah diputuskan sejak lama, tapi tidak diputus-putuskan, dan itu akan membawa satu hal yang buruk dalam kehidupan kita nantinya. Atau bahasa hari ini, itu dinamakan hubungan yang toksik. Ada juga yang namanya hubungan yang kurang baik, tapi perlu diperbaiki, direkonsiliasi, saudara-saudara. Supaya hubungan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya melihat banyak sekali hubungan-hubungan dalam keluarga itu yang ada yang luar biasa baik, ada yang baik sedang-sedang saja, datar-datar saja, ada juga yang sedang mengalami satu tantangan yang berat. Tapi namanya keluarga, saudara-saudara, gak ada yang namanya bekas keluarga. Yang ada itu mungkin bekas pacar, bekas teman, bekas istri, itu ada. Bekas suami itu ada. Tapi bekas ayah, bekas saudara itu tidak ada. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita masuk dalam satu hubungan yang namanya keluarga, komunitas yang namanya keluarga, mungkin hubungan dalam keluarga ini bisa up and down. Tapi yang bisa kita miliki, yang bisa kita lakukan adalah kita harus belajar untuk merekonsiliasi hubungan-hubungan yang mungkin tidak baik di dalam satu keluarga. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari beberapa hamba Tuhan yang tercatat di Alkitab. Bagaimana seorang Yusuf, kalau kita bicara keluarga, bicara rekonsiliasi, bagaimana seorang Yusuf itu bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidupnya, saudara-saudara. Dia memiliki satu hubungan keluarga yang tidak baik. Kita semua tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf itu menceritakan tentang mimpinya, bahwa dia akan menjadi penguasa dan saudara-saudaranya semua akan tunduk sujud di hadapannya. Yang terjadi, Yusuf dijual. Ada hoax kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal dan sebagainya. Kita semua tahu cerita itu. Tapi hari ini saya nggak mau kita fokus pada cerita-cerita itu, tapi kita fokus pada apa yang Yusuf lakukan ketika dia sudah menjadi penguasa di Mesir dan keluarganya itu datang. Dan ini yang membuat kita semua bisa bangkit dari segala macam permasalahan,
penderitaan yang sedang kita alami. Ada 3 hal. Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah lepaskan pengampunan, saudara-saudara. Manusia bisa berbuat jahat meskipun kita sudah berbuat baik. Ketika kita setia menaruh harapan kita kepada Tuhan, tidak menyerah, pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Jangan kita menyerah, saudara-saudara. Don't give up with your family. Jangan kau menyerah dengan keluargamu. Mungkin hari ini keluargamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah, hal yang buruk sekalipun, hal yang di titik terendah sekalipun, Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan, saudara-saudara. Life is not over until God say it's over. Hidup ini belum berakhir sampai Tuhan bilang sudah berakhir. Nah, mari kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di sini diceritakan bahwa Yusuf sudah dipersatukan kembali dengan keluarganya. Dengan saudara-saudaranya yang membenci Yusuf hanya karena mimpinya Yusuf. Dan mereka iri dengan perlakuan ayahnya terhadap Yusuf. Nah, maka dari itu saudara-saudara, ketika mereka dipersatukan kembali, yang Yusuf lakukan, Yusuf itu melepaskan pengampunan kepada mereka. Kok bisa tahu melepaskan pengampunan? Kita bisa lihat di ayat yang ke-12 tadi, Kejadian 47 ayat yang ke-12 tadi dikatakan, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Kalau Yusuf itu masih benci, gak mungkin Yusuf itu mau memelihara mereka, mau memberi makan mereka. Kita lanjut lagi. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 14 sampai 22 dikatakan, setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, saudara-saudara, di sana dikatakan Yakub meninggal. Ketika Yakub meninggal, Yakub dikubur. Semua saudara-saudaranya ini takut luar biasa. Takut kalau sampai Yusuf ini mendendam dan balas dendam kepada mereka. Nah, yang kita bisa contoh di sana, mereka ini punya pikiran bahwa Yusuf ini pasti nggak akan bisa terima. Kalau ayahnya sudah meninggal, pasti Yusuf ini balas dendam. Tapi yang Yusuf lakukan, Yusuf let go, melepaskan pengampunan. Bahkan di sana ada kata-kata, janganlah
takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf ini sadar bahwa dia itu bukan Tuhan and he's not trying to play God. Dan dia tidak sedang berusaha untuk bermain menjadi Tuhan. Karena dia tahu pembalasan itu bagiannya Tuhan. Maka dia tidak mau bermain-main jadi Tuhan. Tapi hari-hari ini yang ada, kebanyakan dari manusia, saya harap tidak ada di antara kita seperti itu. Kalau kita sudah disakiti, yang ada kita kepingin cari momen suatu saat nanti kita balas. Salah saudara-saudara. Jangan belajar dari apa yang Yusuf lakukan. Diperlukan satu kedewasaan untuk tidak merebut bagiannya Tuhan saudara-saudara. Kita lihat di kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hebat kan Yusuf ini? Dia move on. Dia let go apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Dia tidak mau berada di masa lampau. Dia tidak mau terjebak. Karena kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita, maka kita akan terjebak di masa lampau dan kita susah move on. Akhirnya kita nggak bisa fokus pada harapan yang Tuhan sudah taruh di masa depan kita, saudara-saudara. Poin yang kedua yang harus kita pelajari adalah kita jangan mau terjebak dengan keadaan. Kita baca di kitab Lukas pasal 17, seharusnya kita baca dari ayat yang ke-20 sampai ke-37. Tapi saya mau fokus di ayat yang ke-30 sampai yang ke-33 aja. Lukas pasal 17 ayat 30 sampai 33. Di sana dikatakan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Di sini Tuhan spesifik sekali bicara, ingatlah akan istri Lot. Jarang sekali Tuhan itu bicara tentang seseorang yang bahkan namanya saja kita nggak tahu. Nggak ada ayat di Alkitab yang mencatat istri Lot itu namanya siapa, nggak ada. Yang ada istri Lot. Kenapa Tuhan itu nggak ngajarin kita, ingat Deborah. Deborah itu hakim wanita pertama. Kenapa Tuhan gak bilang ingat akan Sarah, ingat akan Ruth, siapapun nama-nama yang tercatat di Alkitab. Wanita-wanita yang luar biasa. Tapi Tuhan justru mengingatkan kita semua. Ingatlah akan istri Lot. Dan kalau kita bicara tentang istri Lot, kita tahu ketika Lot membawa keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Istri Lot menengok ke belakang dan istri Lot menjadi tiang garam. Itu cerita yang sudah kita sering dengar. Nah, kita harus tahu saudara-saudara, kita belajar dari Yusuf. Kita diingatkan Tuhan, ingat akan istri Lot. Apa yang terjadi? Jangan kita ini terjebak akan masa lalu. Jangan kita ini mau terperangkap, terpenjara oleh keadaan hidup kita. Kita bicara keadaan. Pertama, kita sering terjebak dengan masa lampau. Entah masa lampau yang baik atau masa lampau yang buruk. Bicara tentang masa lampau yang baik dan hari ini menjadi kurang baik,
kita akan memiliki yang namanya post power syndrome. Kalau kita sudah memiliki post power syndrome, akhirnya di tengah-tengah keluarga, kita akan menjadi orang yang menyebalkan. Kita akan menjadikan keluarga itu tempat pelampiasan, saudara-saudara. Kita nggak bisa kontrol emosi kita terjebak di masa lampau kita. Yang bisa kita lakukan, kita cuma cerita. Dulu papa itu gini. Kamu belum ada apa-apanya. Sering, anak-anak muda mungkin sering dengar orang tua kita cerita seperti ini. Dulu papa itu susah payah cari makan, kamu enak hari ini. Sering kita dengar anak-anak muda cerita seperti ini. Boleh kita ceritakan sebagai pengingat, sebagai wejangan, sebagai nasihat kepada generasi berikutnya supaya mereka lebih hati-hati. Tapi kalau kita ini bicara terjebak di masa lampau, yang ada itu seperti kaset bulat, saudara-saudara. Setiap kali cerita soal kerjaan, ceritanya selalu diulang-ulang. Akhirnya yang ada apa? Anak gak mau cerita lagi kepada orang tua karena takut nanti kalau cerita soal ini, yang ada keluarnya ini. Artinya apa? Anak tidak akan pernah mau didengar. Kalau sudah anak tidak mau didengar, anak akan keluar dari komunitas yang namanya keluarga, menyeberang ke namanya komunitas yang namanya masyarakat, yang belum tentu kita tahu masyarakat ini steril atau tidak. Akhirnya mereka di sana ketemu dengan teman yang lebih nyaman lagi, yang mau dengar mereka punya keluh kesah. Dan akhirnya bisa ikut arus. Dan ini yang mulai bahaya, saudara-saudara. Kalau kita mau melihat, kita mau menjadi orang yang besar seperti Yusuf, kita harus memiliki perspektif yang sama dengan Yusuf. Perspektif apa Pak maksudnya? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf sudah pernah menjelaskan kepada saudaranya bahwa ia tidak memperhitungkan setiap kesalahan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Untuk memiliki satu perspektif yang berbeda, kita harus naik ke atas, saudara-saudara. Untuk naik ke atas itu bicara tentang value, bicara tentang nilai-nilai kehidupan. Kita harus tahu siapa kita ini. Bagaimana kita mengupgrade diri kita. Mengupgrade itu bukan bicara tentang gaya hidup, tapi cara hidup, saudara-saudara. Kalau kita bicara gaya hidup, itu bicara hedonisme nantinya. Tapi bicara cara hidup, itu bicara bagaimana kita bisa serupa dan seturut kehendak Allah. Yusuf, dia memiliki value yang tinggi. Sehingga bukan hanya dia memaafkan saudara-saudaranya, ya, tapi dia juga tidak terjebak dengan masa lampau. Apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Dia bukan hanya mengampuni, tapi dia memelihara hidup saudara-saudaranya. Bayangkan saudara-saudara, dia mengasihi saudara-saudaranya. Bukan suatu hal yang diminta oleh saudara-saudaranya. Saudaranya datang untuk jadi budak, saudara-saudara. Untuk jadi budak. Tapi apa yang diberikan oleh Yusuf bukan hanya pengampunan. Tapi Yusuf bisa let go, Yusuf bisa move on, Yusuf bahkan memberi lebih karena dia memiliki perspektif yang berbeda daripada saudara-saudaranya. Apakah Yusuf kurang kekuasaan untuk bisa membalaskan perbuatan saudara-saudaranya? Yusuf orang nomor 2 waktu itu. Perdana Menteri. Yang membedakan Yusuf dengan Fir'aun pada waktu itu hanya cincin, tahtanya saja.
Yang lain semua di dalam genggaman tangan Yusuf. Tapi Yusuf memiliki perspektif yang berbeda. Dia tidak mau terjebak di masa lalu. Jangan kita ini hidup terjebak dengan masa lalu. Seperti istri Lot, Tuhan bahkan jelas mengingatkan kita. Ingatlah akan istri Lot. Jangan kita ini melihat apa yang baik di dahulu. Sehingga kita melupakan berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita pada masa sekarang. Dan kita tidak bisa fokus kepada janji Tuhan di masa mendatang. Kita terjebak di masa lampau, terpenjara di masa lampau. Itu enggak baik saudara-saudara, itu enggak bagus. Dan itu akan membuat hidup kita merana, menderita. Kalau bahasa hari-hari ini bisa dikatakan kita bisa halu jadi orang. Kejadian 45. Kejadian pasal 45 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini buktinya saudara-saudara. Ini buktinya. Perspektif Yusuf berbeda. Perspektif Yusuf ini dia jadi orang besar. Bukan besar badannya tapi besar value-nya. Besar buah pikirannya, besar jiwanya, besar hatinya saudara-saudara. Kalau kita ingin punya kekuatan untuk menghadapi masa mendatang, kita harus memiliki perspektif yang berbeda di tengah-tengah komunitas yang namanya keluarga saudara-saudara. Jangan kita menganggap, oh iya namanya keluarga ya sudahlah harusnya mengerti kita. No. Namanya anggota keluarga mereka juga punya kehidupan pribadi lepas pribadi. Mereka punya kehidupan sendiri-sendiri meskipun kita selalu bersama-sama. Mereka juga punya yang namanya kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Kesukaan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi diperlukan seorang yang memiliki jiwa besar, perspektif yang berbeda tentang keluarga. Sehingga mereka bisa mau terus melekat satu dengan yang lain. Mau saling menolong satu dengan yang lain. Mau saling support satu dengan yang lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh Yusuf. Di kitab Kolose pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Kolose pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kisah Yusuf ini adalah satu gambaran bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Dengan salibnya kita didamaikan dengan Tuhan. Tanpa itu hari ini kita akan masih sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menjadi teladan yang paling perfect, paling sempurna saudara-saudara. Kita ini anaknya. Dia sebagai ayah disolimi, dihina, dicaci, disalahpahami. Tapi dia tetap memiliki perspektif yang berbeda. Dia mau jiwa besar. Dia mau tetap mengasihi kita.
Ingat saudara-saudara, meskipun kita doa 1 hari 10 jam, tidak bisa membuat Tuhan lebih dekat kepada kita. Meskipun kita ini sudah melakukan apa saja yang digambarkan di Alkitab, yang diminta di Alkitab, tidak bisa membawa Tuhan lebih mendekat kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Tanpa kita lakukan itu semua, Tuhan sudah sangat dekat dengan kita. Yang ada kita yang menjauh dari Tuhan. Yang ada kita yang gak mau didekati Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, miliki perspektif yang berbeda. Jangan kita mau terjebak di masa lalu. Jangan kita juga terjebak di masa sekarang. Bicara terjebak di masa sekarang, mungkin saat ini kita sedang dalam comfort zone. Itu lebih bahaya saudara-saudara. Kita buka di kitab Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 ayat 49 sampai ke 50. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Berapa banyak dari kita semua, ketika kita mengalami yang namanya kenikmatan hidup, ada fasenya kita menikmati kenikmatan hidup, kita lupa saudara-saudara. Kita terjebak di sana. Kita terpenjara oleh comfort zone. Sehingga kita lupa dengan apa yang Tuhan perintahkan kita. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan itu kita lupa. Yang kita ingat itu kesukaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, meskipun saat-saat ini, di tengah masa yang begitu kacau balau, di dunia yang begitu korup, kita harus tetap ingat, meskipun saat ini kita sedang diberkati berkelimpahan, ingat apa yang menjadi kesukaan Tuhan saudara-saudara. Jangan kita terjebak oleh comfort zone, tapi kita harus tetap upgrade kehidupan kita. Jagai keluarga kita. Miliki perspektif yang berbeda, upgrade value-mu. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir saudara-saudara. Poin yang pertama kita belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan di tengah-tengah keluarga kita. Poin yang kedua, jangan kita ini terjebak dalam satu keadaan, baik dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik itu masa lalu maupun masa sekarang. Jangan saudara-saudara. Tapi memiliki perspektif yang berbeda, upgrade value-mu. Dan poin yang ketiga, maju terus pantang mundur. Jangan pernah menyerah saudara-saudara. Value ini harus ditanamkan dalam keluarga kita. Dalam komunitas yang paling dekat dengan kita. Kita buka, kita Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan kita ini fokus pada masa lalu terus saudara-saudara. Di sini dikatakan kita harus terus maju. Fokus, lari untuk mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pak, panggilan Allah itu bagaimana? Panggilan Allah itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, saudara-saudara. Pasrahkan semuanya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita berusaha in control, tapi kita let go of control. Biar Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Jangan kita terus yang berusaha mengontrol kehidupan kita sendiri. Semua akan kacau balau, saudara-saudara. Dan apabila kita sudah
maju terus, kita fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita buka di kitab Sakaria. Sakaria pasal 9 ayat yang ke-12. Sakaria pasal 9 ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Ada amin saudara-saudara. Sakaria pasal 9 ayat 12 ini menceritakan tentang bangsa Israel yang menjadi tawanan di Babilonia selama puluhan tahun. Tuhan bersabda supaya mereka kembali ke kota benteng mereka. Jangan beranggapan bahwa kota mereka itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Semua sudah luluh lantak, saudara-saudara. Semua sudah hancur. Tapi Tuhan di sana berjanji, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Masa pandemi ini, banyak sekali keluarga yang dihancurkan. Banyak sekali hubungan keluarga yang berantakan. Banyak sekali bisnis yang hancur berantakan. Tapi ketika kita lepas dari masa pandemi, jangan kita terus punya pikiran, coba ya enakan sebelum masa COVID. No. Ingat saudara-saudara, semua bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan terjadi. Semua seizin Tuhan. Dan kalau semua seizin Tuhan, berarti Tuhan juga punya rencana yang besar. Dan kalau Tuhan sudah kepingin kita kembali, ayo, masa pandemi sudah lewat, COVID sudah lewat. Pak, bagaimana? Bisnisku sudah hancur. Aku sudah di PHK, aku gak punya pekerjaan, anak-anakku terlantar. Aku selama COVID dipisahkan dengan keluarga dan sebagainya. Ingat, Tuhan berjanji, aku akan memberi ganti 2 kali lipat. Ingat saudara-saudara, apa yang pernah hancur berantakan, entah itu keluarga, entah itu ekonomimu, entah itu pekerjaanmu, bisnismu, pegang teguh saudara-saudara. Tuhan sanggup. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Tuhan di sini jelas berjanji akan memberi ganti 2 kali lipat. Kenapa kita nggak percaya? Dan jangan kita ini terjebak di masa lalu. Oh, metodenya Tuhan itu kalau mau menolong kita itu begini. No. Ingat perjalanan Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang sama 2 kali. Tidak pernah. Membelah laut Teberau, tongkat Musa yang dimasukkan ke dalam air, laut terbelah menjadi 2. Ketika mereka kekurangan air, suruh ambil kayu dilempar ke mata air, maka air yang pahit berubah jadi manis. Musa masih punya tongkat. Kenapa enggak tongkatnya yang dipakai? Itu menunjukkan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Untuk melepaskan kita dari segala macam permasalahan. Kalau hari-hari ini keluargamu sedang menghadapi satu tantangan yang luar biasa, jangan pernah putus harapan. Jangan menyerah untuk keluargamu. Terus berjuang. Pak, apa yang harus saya lakukan? Doa. Iya Pak, cuman doa. Bukan cuman doa, tapi doalah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya doa yang bisa menyelamatkan kita. Bukan cuma. Tapi itu senjata yang paling ampuh, saudara-saudara. Saya akan tutup dengan ayat yang terakhir. Kejadian pasal 32. Ayat 21 sampai 32. Nanti saudara baca sendiri. Di sana diceritakan tentang Yakub yang bergumul dengan malaikat Tuhan sampai dia terpelecok pangkal pahanya. Dan sejak saat itu ia tidak bisa berjalan dengan cara yang sama. Dia jalan dengan cara yang berbeda.
Saudara-saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, memberikan bekas luka di hati kita, entah itu dalam kehidupan keluargamu kah, dalam kehidupan kerohanianmu kah, kehidupan pelayanan, kehidupan ekonomimu, semua bisa memberikan bekas luka, saudara-saudara. Tapi saya mau kita semua belajar dari Yakub. Yakub disentuh pangkal pahanya oleh Tuhan. Terpelecok. Tujuannya satu, supaya dia tidak lari dari kenyataan hidup di mana dia harus berhadapan dengan Esau, kakaknya yang mau membunuh dia. Dan sejak saat itu juga Yakub tidak bisa berjalan dengan cara yang sama. Dia harus berjalan dengan menggunakan tongkat. Apakah Tuhan nggak bisa menyembuhkan Yakub? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan ingin menunjukkan kepada Yakub dengan pergumulan yang terjadi pada malam itu, Yakub diberkati luar biasa. Apa yang menjadi ketakutan Yakub, Tuhan sudah selesaikan. Apa sih yang menjadi ketakutan Yakub? Yakub takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Esau memeluk Yakub dan menciumi Yakub. Bayangkan, apa yang di luar nalar pikiran kita, Tuhan sudah kerjakan. Apa yang menjadi ketakutan hidup kita, Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sanggup, lebih dari sanggup. Maka dari itu saudara-saudara, mungkin dalam keluarga kita sedang menghadapi satu perselisihan. Perselisihan itu mungkin memberikan kita bekas luka yang luar biasa, yang begitu dalam. Tapi ingat, lewat bekas luka itu, jangan biarkan itu menjadi asal muasal munculnya perpecahan. Karena itu yang dikehendaki iblis. Mari saudara-saudara, kita kepingin bangkit dari keterpurukan. Kita kepingin memperoleh kekuatan yang baru untuk menyongsong hari-hari depan yang penuh tantangan. Ingat saudara-saudara, kenyataan hidup boleh buruk, tapi kita harus sadar betul kebenaran firman itu, ya dan amin. Tidak bisa dikalahkan oleh kenyataan apapun. Kalau Tuhan sudah berjanji, memberkati, memberikan hidup, dan hidup dalam segala macam kelimpahan. Pegang itu, klaim itu, deklarasikan setiap hari. Dan kau akan melihat kehidupanmu dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada amin? Cerna ini baik-baik saudara-saudara. Bawa pulang 3 hal ini. Bawa pulang 3 hal ini. Lepaskan pengampunan. Jangan mau terjebak dalam satu keadaan. Dan terus bergerak, berjalan, pantang menyerah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami terima kasih Tuhan untuk pemahaman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini memberikan kami kekuatan yang baru. Kami yakin dan percaya Tuhan. Besok kami masuk di minggu yang baru, di hari yang baru. Kami siap, kami telah memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka semua menghargai satu komunitas yang Tuhan berikan. Yaitu namanya keluarga. Kita lahir gak bisa memilih keluarga kita. Tapi yang kita bisa lakukan, kita memperbaiki keluarga itu. Supaya memiliki value yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Kita percaya bahwa firman-Nya itu memberikan kekuatan buat setiap kita.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami terima. Biarlah firman-Mu itu menjadi remah, menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Menjadi kekuatan buat jiwa dan roh kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu menghidupkan setiap kami. Biarlah kami mau terus berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Dan apapun, badai apapun yang kami alami, kami tetap kuat bersama Engkau. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan visi dan isi hati Tuhan buat setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan urapan yang berkali lipat Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, seluruh aspek hidupnya Tuhan berkati. Jadikan alat untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberi persembahan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami percaya berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jangan lupa untuk datang perayaan Natal Sekolah Minggu HOG Kids Jesus Love Family hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 4 sore. Nah, di sana kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan see you there. God bless you. Hati kami percaya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah, come on, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Hai Bani Sion, mari bersorak-sorai, sebab Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Haleluya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Katakan haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Mari Bani Sion bersorak-sorai. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita, kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Katakan haleluya, Haleluya.
awal, hujan akhir dicurahkan buat setiap kita. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia buat anak kita. Percaya umatnya sedang terima hujan awal, hujan akhir dicurahkan buat setiap kita. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.